Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Ketemu lagi di Belajar bareng Bu Emil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bangun ruang sisi datar, yaitu jaring-jaring, luas permukaan, dan volume balok. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat memahami kerangka dan jaring-jaring balok, menemukan rumus jumlah panjang rusuk, luas permukaan, dan volume balok, menghitung jumlah panjang rusuk, luas permukaan, dan volume balok. Yang pertama, model kerangka balok. Dari sebuah balok dapat dibuat model kerangka yang menunjukkan jumlah panjang rusuk dari bangun tersebut. Model kerangka yang dapat dibuat dari bahan seperti kawat yang direkatkan menggunakan patri. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa sebuah balok memiliki jumlah rusuk yaitu 12 buah yang terdiri dari 3 kelompok rusuk yang sama panjang. Siapa aja 3 kelompok rusuk yang sama panjang? Jadi pada balok ini terdapat rusuk panjang, rusuk lebar, dan rusuk tinggi. Ketiga rusuk ini masing-masing memiliki 4 buah. Pada rusuk panjang ini ada rusuk AB, CD, EF, dan GH. Kemudian rusuk lebar ada BC, AD, FG, dan EH. Kemudian ada rusuk tinggi yaitu AE, BF, CG, dan DH. Sehingga untuk menghitung jumlah panjang rusuk balok itu kita bisa menggunakan rumus 4 buka kurung panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Kenapa? Karena panjangnya ada 4, lebarnya ada 4, dan tingginya juga ada 4. Maka bisa kita menggunakan rumus ini. Bisa dipahami ya nak ya? Jaring-jaring balok. Jika suatu bangun ruang diiris menurut beberapa rusuknya, kemudian dibentangkan sedemikian rupa sehingga sisi-sisi bangun ruang itu saling terkait dan terbentang pada suatu bangun bidang, maka bangun datar yang terbentuk itu disebut jaring-jaring. Seperti pada gambar 1, kita lihat ini adalah sebuah bangun balok. Kemudian ketika kita iris beberapa rusuknya, sehingga kita bentangkan seperti gambar pada nomor 3. Nah, inilah yang disebut dengan jaring-jaring balok. Jadi perhatikan jika misalnya ini adalah alasnya, ya. Nah, kita lihat ini alasnya, ya. Ini adalah asal dari sisi samping, ini sisi belakang, ini sisi depan, ini sisi samping, kemudian ini adalah sisi atas. Berarti yang menjadi sisi atas yang ini. Kalau pada gambar bangun baloknya, bisa dipahami ya nak ya. Sebenarnya masih banyak lagi contoh jaring-jaring balok yang bisa kalian temui atau yang bisa kalian buat untuk membentuk sebuah balok. Luas permukaan balok. Luas permukaan balok dapat ditentukan dengan cara menjumlahkan luas seluruh bidang bangun tersebut. Di sini sudah ada permukaan balok, kemudian kita bentangkan, kemudian kita iris beberapa rusuknya sehingga kita bentangkan. Ini akan menjadi sebuah jaring-jaring balok. Kenapa bisa mendapat rumus seperti ini? Oke, kita buat dulu. Di sini kan pada bangun balok ini ada panjang, ada rusuk lebar, dan ada rusuk yang dinamakan dengan tinggi. Jika kita bentangkan kan berarti di sini ada panjang, ini alasnya ya. Kemudian ini lebarnya, ini berarti tingginya.
ya, karena ini akan menjadi sisi belakang. Ini akan menjadi tinggi, ini panjang, kemudian ini tinggi, ini lebar, ini tinggi, ini lebar, ini akan menjadi panjang, kemudian ini akan menjadi tinggi, dan ini akan menjadi panjang. Sehingga karena tadi pengertian dari luas permukaan balok adalah menjumlahkan luas seluruh bidang bangunnya. Oke, tadi bidang bangunnya kan ada 6, sedangkan setiap bangun ini itu adalah berbentuk persegi panjang. Luas dari persegi panjang itu panjang kali lebarnya, seperti alasnya ini. Ini untuk mencari luas permukaannya adalah panjang kali lebar. Yang ini panjang kali lebar. Untuk sisi yang belakang ini panjang kali tinggi. Ini juga panjang kali tinggi. Untuk yang sisi samping ini lebar kali tinggi. Ini juga lebar kali tinggi. Nah, setiap pasangan memiliki jumlah 2, yang artinya panjang kali lebar di sini ada 2, kemudian lebar kali tinggi juga ada 2, panjang kali tinggi ada 2, sehingga kita bisa dapat rumus luas permukaan balok itu 2 panjang kali lebar ditambah 2 panjang kali tinggi ditambah 2 lebar kali tinggi. Volume balok. Balok merupakan bangun ruang dengan panjang P, lebar L, dan tinggi. Oleh karena itu, rumus volume balok dapat diperoleh sebagai berikut. Secara umum, untuk mencari volume sebuah bangun ruang itu rumusnya luas alas dikali tinggi. Nah, luas alas dari sebuah balok ini adalah persegi panjang. Maka, luas dari persegi panjang itu adalah panjang kali lebar, sehingga kita bisa dapat bahwa volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kita ke contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini yang bukan merupakan jaring-jaring balok adalah gambar dari gambar A, B, C, dan D yang tidak memungkinkan untuk dibentuk menjadi sebuah balok. Itu adalah gambar A. Karena di gambar A ini, misalnya ya, ini sebagai alasnya, kemudian ini akan menjadi samping, ini akan menjadi sisi sampingnya, ini sisi depannya. Nah, untuk mengisi sisi samping kanan ini tidak ada, kemudian ini akan bertabrakan. Jadi ini tidak bisa dibentuk untuk menjadi sebuah balok. Untuk yang B ini misalnya kita buat ini adalah sisi alasnya, ini akan menjadi sisi belakang, sisi samping, sisi samping, kemudian ini akan menjadi sisi atas, dan ini akan menjadi sisi depan. Kalau untuk yang C ini misalnya sisi alas, samping, sisi atas, dan ini sisi depan dan belakang. Jika ini sisi alas, ini akan sisi belakang, samping, ini akan menjadi sisi depan, dan ini akan menjadi sisi atas. Jelas ya? Oke, nomor 2. Sebuah kerangka balok dengan ukuran 11 cm dikali 12 cm dikali 13 cm akan dibuat dari kawat dengan panjang kawat 45 meter, tentukan sisa kawat. Untuk membuat sebuah kerangka balok, kita akan membutuhkan jumlah panjang rusuk yang digunakan untuk membuat sebuah balok. Dengan panjang 11 cm, lebarnya 12 cm, dan tingginya 13 cm. Perlu kita ingat untuk mencari jumlah panjang rusuk itu adalah 4 panjang tambah lebar tambah tinggi. 4 panjangnya 11 tambah 12 ditambah 13. Di 4 36, maka 4 dikali 36 adalah 144 cm. Sedangkan panjang kawat adalah 45 meter. Kita harus rubah ke cm. Jadi 45 dirubah ke cm itu kita kali 100. Berarti 4500 cm. Kita hitung dulu berapa kerangka balok yang bisa kita buat dengan kawat 4500 dan satu baloknya ini membutuhkan 144 cm. Berarti
jumlah balok ya. 4.500 dibagi 144. Jumlah balok yang bisa kita buat itu adalah hasilnya ada 31 balok. Kemudian berapa sisanya? Berarti 4.500 dikurang, untuk membuat 31 balok ini membutuhkan jumlah panjang rusuk 4.464. Maka sisa yang bisa kita dapat adalah 36 cm. Bisa dipahami ya. Yang nomor 3, suatu balok ABCDEFG memiliki panjang 8, BC-nya 6, AE ini tinggi ya, itu adalah 4. Akan dicat bagian luarnya, tentukanlah luas permukaannya. Oke, luas permukaan dari sebuah balok itu rumusnya 2 panjang kali lebar ditambah 2 panjang kali tinggi ditambah 2 lebar kali tinggi. 2 panjangnya 8 kali 6 ditambah 2 panjangnya 8 kali 4 ditambah 2 lebarnya 6 dikali 4. 2 48 ditambah 2 8 kali 4 32 ditambah 2 6 kali 4 24. Maka bisa kita dapat 2 kali 4 8 96 ditambah 64 ditambah 48. Hasilnya adalah 208 cm kuadrat. Bisa dipahami ya. Kita lanjut. Sebuah balok ABCDEFGH memiliki volume 672 cm3 dengan panjang 12 cm dan lebar 8 cm. Maka tentukan tingginya. Karena di sini yang diketahui adalah volume ya, maka kita menggunakan rumus volume untuk mengetahui tingginya. Volume sama dengan panjang kali lebar dikali tinggi. Volumenya sudah kita dapat, yaitu 672, kemudian panjangnya 12 dikali lebarnya 8 dikali tingginya yang akan kita cari. 672 sama dengan 12 dikali 8 96 dikali tinggi, berarti tinggi sama dengan 672 dibagi 96. Tingginya adalah 7 cm. Jadi tingginya balok ABCDEFGH ini adalah 7 cm. Bisa dipahami ya nak ya. Kita lanjut, sebuah kardus dengan panjang 16 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 10 cm akan diisi dengan kubus yang sisinya 2 cm. Tentukan banyak kubus yang dapat dimasukkan pada balok. Oke, berarti di sini sebuah panjang balok. Jadi baloknya memiliki panjang 16, lebar 12, tinggi 10 ya. Kita cari dulu volumenya. Panjang kali lebar dikali tinggi 16 dikali 12 dikali 10. Hasilnya adalah 1920 cm pangkat 3. Kemudian kardus ini yang bervolume 1920 akan diisi dengan kubus yang sisinya 2 cm. Berarti kita akan mencari volume kubus. Volume kubus itu sisi pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3. Artinya 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 8 cm pangkat 3. Berapa banyak kubus? Banyak kubus berarti 1920 dibagi dengan 8 adalah 240 buah
kubus yang bisa dimasukkan ke dalam sebuah kardus yang berbentuk balon. Bisa dipahami ya? Terima kasih, selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.